Anak-anak, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan Bapak ya di hari Senin tanggal 15 Februari 2021 ya. Nah, hari ini tak lupa Bapak mengucapkan semua anak-anak yang merayakan yaitu selamat tahun baru Imlek, gongsi facai, dan selamat Hari kasih sayang dan happy Valentine buat anak-anak Pak terkasih semuanya ya, seluruh anak-anak Pak semuanya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bangun ruang kerucut ya. Bagaimana sih bentuk bangun ruang kerucut, dan itu kita dapat lihat di sini ya. Anak-anak bisa buka di halaman 180 dan 181 ya, buku cetak tematiknya ya. Nah, ini ada aktivitas. Nah, di sini ada gambar seorang anak laki-laki, ada anak laki-laki ya, dan kedua temannya perempuan sedang mengamati gambar. Dia sedang memasukkan air ke dalam sebuah tabung, ini yang Pak lingkarin, dan yang dipegangnya adalah sebuah kerucut. Kerucut itu adalah seperti bentuknya adalah topi ulang tahun ya. Nah, kita lihat ya selanjutnya. Oke, kita cek ya. Oke, next. Nah, sini. Nah, besar sekali. Apa kecil lagi? Oke. Nah, ini adalah bangun ruang kerucut, nak ya. Nah, di sini ada. Ya, mencari volume kerucut. Bagaimana cara mencari volume kerucut? Di sini ada volume kerucut. Ini ada bangun tabung di sini. Di sini ada bangun tabung. Ini ada bangun kerucut dalam bentuk terbalik ya. Di sini ada volume kerucut. Di sini tertulis adalah 1/3 dikali luas alas kali tinggi ya. Nah, karena luas alasnya berbentuk lingkaran, maka kita tuliskan yang ini yang bawah. Volume kerucut adalah 1/3 dikali pi r kuadrat kali t, ya. Pi r kuadrat kali t. Nah, ini rumus yang kita gunakan. Nah, apa saja keterangannya? Kita lihat sini. Nah, di sini. Bentar ya. Nah, sini. Nah, V itu adalah volume, R itu adalah jari-jari alas kerucut, T itu adalah tinggi kerucut. Nah, kita langsung masuk kepada pembahasan soal. Di sini ada gambar ya anak-anak, gambar kerucut ini, gambar kerucut ini. Ini adalah jari-jari. Sebentar. Ini adalah jari-jari. Ini adalah jari, ini adalah R ya, ini adalah T. Nah, tinggal anak-anak masukkan ya. Di sini adalah 1/3 pi. Pi-nya itu nilai pi. Nilai pi itu di sini pi itu bisa 22/7 atau 3,14 ya. Kapan anak-anak menggunakan 22/7? Ketika R-nya bisa dibagi 7. Ya. Kapan menggunakan 3,14? Ketika R-nya tidak bisa dibagi dengan 7. Gunakan 3,14. Ya. Nah, di sini kita lihat. Di sini kebetulan R-nya adalah 7, maka kita menggunakan apa? 22/7. Ya. Kalau perhitungan seperti ini, Pak Thomas selalu mengajarkan, nah, ini harus ditulis sentimeter. Satunya sentimeter. Ya, wajib hukumnya. Ini karena di buku, nah, kita tidak usah. Yang kita perlu tambahkan adalah sentimeter, ya. Maka kita lihat hitungnya bagaimana. 3 dengan 12 bisa sederhanakan. Di sini berapa? 4. Di sini 1. 3-nya coret. Hapus dulu, tidak pas. Coret jadi 1 ya. 7 dengan 7 bisa disederhanakan. Coret 7, 7, 1, 1. Nah, kenapa Pak mengajarkan anak-anak saling untuk mencoret angka-angka yang bisa dibagi, supaya bisa memudahkan anak-anak dalam mengalihkan tidak terlalu besar ya. Maka kita tinggal kalikan 1 dikali 22 dikali 1 dikali 7 kali 4. Hasilnya berapa? Dapatlah 616 sentimeter kubik. Nah, kalau volume itu ada pangkat 3-nya kubik, kalau luas itu ada persegi, ada pangkat 2-nya. Ya. Nah,
Sekarang next kita lanjut. Ya. Nah, di sini ada contoh soalnya, ada 1, ada poin 1, ada 2, ada 3, ada 4. Ini sama persis sama seperti ini, ya. Nah, ketika di sini nomor 14 ini adalah D, ya, D. Nah, maka di sini harus dibagi 2 dulu. Nah, di sini sudah ada Pak pembahasannya, sudah Pak tuliskan sini. Ikuti langkahnya ini nih, ada langkahnya. Di sini sudah ada langkah nih, ya, langkahnya untuk nomor 2, ya. Ingat, untuk yang nomor 2 di sini Pak tuliskan ya. Untuk nomor 2 sini ya, itu diketahui D-nya berapa itu? Diameternya adalah 14 ya diameternya. Sebentar Pak, lihat dulu ya di buku ya. Itu diameternya adalah 14 cm. Nah, maka R-nya itu adalah sama dengan D dibagi 2. Ya, maka sama dengan 14 cm dibagi dengan 2. Sama dengan berapa? 7 cm, sama dengan 7 cm, ya. Nah, maka R-nya itu nomor 2 itu adalah 7 cm, ya. Baru dimasukkan ke dalam rumus. Ingat, nomor 2 jangan langsung dikalikan dengan 14, tapi itu D. D-nya tuh harus dibagi 2 dulu. Ya, maka dapatnya R. Ya. Nah, itu untuk nomor 2. Nah, di sini ada, ya. Nah, hanya nomor 2, di nomor 2 dan nomor 3. Nomor 3 itu ini adalah diameter, maka harus dibagi dengan 2. Maka berapa? 20 dibagi dengan 2 sama dengan berapa? 10. Ya, maka R-nya adalah 10. Ya. Nah, baru dimasukkan ke dalam rumus, ya. Nah, itu untuk nomor 2. Jadi, nomor 2 dan nomor 4 pengerjaannya sama, ya. Nomor 1 dan nomor 3 sama, hanya berbeda di diameter dan R. Anak-anak masih membedakan. Ketika diketahui diameter, berarti anak-anak harus membagi 2. Ya, ketika diketahui R, tidak usah dibagi dengan 2, ya. Nah, itu, ya. Jadi nomor 2 dan nomor 3 itu sama, ya. Nomor 1 dan nomor 4 bisa langsung dikalikan. Dari nomor 2 dan nomor 3 harus dibagi dengan 2 dulu. Ininya dibagi dengan 2 dulu, ini dibagi dengan 2, ya. Oke. Anak-anak harus mengikuti langkah-langkah dan menyimak penjelasan dari Pak rekaman ini, ya. Jika anak-anak menyimak, pasti anak-anak akan tahu, ya. Oke, kita lanjut selanjutnya, ya. Selanjutnya adalah, nah, di sini ada petunjuk pengerjaannya dari soal bercerita dan soal pada gambar, ya. Anak-anak kerjakan dua-duanya, ya. Itu ada pembahasannya, ikuti. Berarti ada sekitar 9 soal, ya. Nah, anak ikuti petunjuknya. Anak-anak kerjakan di buku tulis. Nah, di sini sudah ada. Yang soal cerita, anak-anak tinggal masukkan saja rumusnya. Di sini ada keterangannya, ya. Sama persisnya untuk soal cerita, ada petunjuknya, ya. Nah, terus nah di nomor yang gambar ada juga petunjuknya. Nah, anak-anak tinggal ikutin, ya. Ingat ya anak-anak, ya. Simak baik-baik videonya, jangan di-skip supaya anak-anak bisa paham. Ya, Nak, ya. Oke. Pak rasa cukup sekian penjelasan dari Pak, ya. Selamat belajar. Salam sehat selalu buat anak-anak semuanya. Dadah.